kesudahan ini adalah kata akhir. Kata akhir. Atau disebut dengan kata kesudahan itu adalah kata di ujung. Di ujung daripada segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu berbicara soal hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud di sini segala sesuatu. Sudah dekat. Nah, Bapak Saudara, banyak hal akan terjadi di akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara. Ini akhir zaman. Berbicara kesudahan, berbicara akhir zaman. Nah, berbicara akhir zaman adalah berbicara segala kejahatan akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Segala kejahatan akan terjadi, dan firman Allah berkata bahwa karena itu sudah dekat, maka kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya, Bapak Saudara, yang paling penting dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, Bapak Saudara, adalah harus kita bisa menguasai diri dan harus bisa kita mengontrol diri kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita tidak mengontrol diri kita secara jasmani saja, kadang-kadang diketahui orang. Misalnya kita makan banyak cabai, tiba-tiba kan karena kita tidak bisa mengontrol diri, kan kita mandul jalan-jalan kita. Ketika kita jalan-jalan, maka ketika kita ketawa, wah sulit sangat ada sulit ke badisu. Itu orang yang tidak bisa menguasai diri. Lalu kedua, kita rapi, kita pakai baju rapi, pakai baju yang bagus, tadi pakai gaya baru, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara kita pakai sepatu yang berkilau-kilauan, tiba-tiba kita jatuh, tiba-tiba sudah terluka di selitik celah. Orang ngejek kita bilang itu, nampak itu kolom merah. Itu juga mengejek. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol diri. Nah, bagaimana berkata bisa mengontrol diri, Bapak Saudara? Amsal 16 ayat 32 bagian B berkata bahwa orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya orang yang bisa menguasai dirinya adalah melebihi orang yang merebut kota. Orang yang bisa menjadi pemimpin di kota adalah orang yang hebat, orang intelektual, orang yang skillnya ada, dan orang yang hartanya juga punya. Itu orang yang bisa menjadi pemimpin di kota, Bapak Saudara. Dan kita melihat, Bapak Saudara, ada 9 buah roh dalam Galatia pasal 5 22 sampai 23, dimulai dari kasih, sukacita, dan penutupnya, Bapak Saudara, adalah hal nomor 9 berkata penguasaan diri. Bapak Saudara, kalau kita tidak bisa menguasai diri, Bapak Saudara, maka kita menjadi ejekan orang. Banyak orang bukan hanya tubuh ini yang bisa kuasai, tapi perkataan pun harus bisa kita kuasai. Amin. Maka benar Allah berkata, firman Allah berkata, biarlah kamu setimpal, jangan menjadi pasangan yang tidak setimpal, selevel, artinya sederajat. Artinya, Bapak Saudara, sama. Banyak orang yang berkata tinggi, oh nanti seperti ini, gaya hidup tinggi, perkataan hidup tinggi, tapi kembali ke rumah beli ikan asin saja pun tidak satu. Bapak Saudara, itu juga yang salah. Kita harus menyeimbangi diri, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita katakan supaya bisa kita mampu untuk melakukannya? Ini beberapa arti saya sampaikan kepada kita, arti daripada penguasaan diri. Yang pertama, saya beberapa hanya saya kutip dari kamus besar bahasa Indonesia, ada 4 macam contoh orang yang bisa menguasai diri. Yang pertama adalah orang yang bisa menguasai diri menunggu giliran ketika berada dalam antrian. Ketika kita di BRI, Bapak Saudara, kalau 10 orang di depan kita, maka hukum daripada antrian itu, kamu harus sabar menyelesaikan yang 10 di depan, baru kita masuk. Nomornya ke-11. Itulah yang disebut dengan hukum daripada penguasaan diri. Yang kedua adalah hukum penguasaan diri adalah tidak melampiaskan amarah
Sekali lagi, tidak melampiaskan amarah ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Artinya tidak marah kalau idemu tidak diterima. Jangan marah ketika pendapatmu tidak diterima. Jangan marah ketika segala sesuatu yang kamu inginkan tidak diterima, Bapak dan Saudara. Jangan marah, karena itu tanda penguasaan diri, Bapak dan Saudara. Penguasaan diri. Kemarin itu saya ada sedikit saya kurang enak bahwa tekanan sekalipun, walaupun ada banyak tekanan, ada banyak cobaan, ada banyak hal yang tidak diinginkan, santai men, menguasai diri, santai men, nggak usah repot, nggak usah ribut, nggak usah bermasalahkan, adalah santai, karena menguasai diri harus bisa mengontrol baik tubuh, baik emosi maupun pikiran ini. Kita bisa harus menguasai, Bapak Saudara. Yang keempat adalah contoh. Ya, bagaimana orang yang menguasai diri, Saudara, tidak ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Bapak Saudara, Anda pasti dirimu, Bapak Saudara, maka Anda tidak bisa berdoa. Sekalipun di bawah tekanan, sekalipun di dalam masalah, Bapak Saudara, Anda tidak bisa berdoa. Saya yakin, Bapak Saudara, bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita terjadi dalam 3 hal. Sekali lagi, rancangan Tuhan dalam hidup kita terjadi dalam 3 hal. Yang pertama, good start. Yang kedua adalah hard process. Lalu yang ketiga adalah happy ending. Artinya, Bapak Saudara, adalah yang dimaksud di sini adalah berakhir dengan proses awal yang baik, proses yang sulit, maka berakhir dengan kebahagiaan. Itu kita ketika kita mau bisa mengontrol diri, maka rancangan Tuhan terjadi 3 hal ini dalam kehidupan kita. Awal yang baik, proses yang sulit, maka diakhiri dengan kebahagiaan. Amin. Amin. Satu hal yang sangat penting bahwa wajib kita lakukan, yakni berdoa. Amin. Berdoa. Kenapa saya ragu-ragu mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Nias? Bagaimana kalau saya berkata berdoa? Kalau saya pakai bahasa Indonesia berdoa, lalu saya pakai bahasa Nias yang lain, pasti sama. Makanya kadang-kadang seorang penceramah harus bisa menguasai bahasa juga. Amin. So pernah bersaksi, ada satu keluarga sulit diakhiri dengan kebahagiaan. Kenapa kita harus berdoa? Satu hal yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita ketika kita berdoa, yang pertama, bahwa ketika kita berdoa, maka disitulah Allah menggerakkan kuasanya. Amin. Ketika kita berdoa, maka disitulah Allah menggerakkan kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Fabel mana dia somasi lomalan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Kenapa? Ketika kita berdoa, maka disitulah kuasa Tuhan akan digerakkan dalam setiap apa yang kita inginkan. Amin. Haleluya. Yesus pernah berkata ketika dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan bisa sembuh dan bisa lari. Lalu murid-murid berkata, kenapa kalau kami mendoakan setan pun tidak lari? Lalu apa kata Yesus yang terakhir? Tidak lepas itu kalau bukan dengan doa dan berpuasa. Artinya kuasa doa ini sangat begitu luar biasa, Bapak Saudara. Engkau menghadapi masalah, jangan pakai otot, tapi engkau menghadapi masalah pakai doa. Amin. Haleluya. Pakai doa. Ada salah satu hal orang yang
harus suara besar ya. Sekali lagi, berdoa ini bukan harus suara besar, tapi La Famille Mio PP pun itu adalah doa. Ada dalam Alkitab, saudara. Ada seorang laki-laki yang punya istri dua. Laki-laki ini yang bernama Elikana dalam 1 Samuel pasal 1. Laki-laki ini bernama Elikana, dia punya istri dua, Penina dan Hana. Penina banyak anak, Hana tidak ada anak, karena Alkitab catat di situ kalau kita perhatikan pasal 1 mulai 1 itu bahwa Tuhan sudah menutup kandungannya, sehingga Hana tidak bisa melahirkan anak. Lalu setiap mereka pergi ke rumah Allah, Penina mengecek-ngecek Hana. Oh, yang warga gereja malah tadi omong, yang kau dosa aku yang warga gereja bukan lagi itu omong. Nangislah Hana, menangislah Hana, dan tidak mau makan, sehingga tidak makan. Lalu datang suaminya Elikana, kenapa kau nangis? Ya berceritalah, Penina sedang mengecek-ngecek aku karena saya tidak punya anak. Lalu bapak saudara, Elikana mencoba menghibur dia, bapak saudara. Lalu saya baca saudara mulai dari ayat ke-7. Sebenarnya ayat pertama, tapi saya akan baca beberapa saya akan mulai dari 7 sampai 13. 1 Samuel 1. Demikianlah menjadi dari tahun ke tahun ketika setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga dia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elikana suaminya berkata kepadanya, Hana yang bukan si Hana, mengapa kau menangis dan mengapa kau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli ini adalah gembala. Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati sedih ia berdoa kepada Tuhan sampai menangis dan berseru-seru. Kemudian bernasarlah ia katanya, ini masih ada doa, saudara. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan sebesalam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Yang diminta bukan anak perempuan, tapi yang diminta adalah anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Itu janji. Lalu seterusnya, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati dulu perempuan itu. Ketika terus berdoa perempuan itu, maka gembala dilihat dari depan dan dilihat-lihatnya bibir perempuan itu. Dikatakan mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dia berdoa karena dihina terus. Baik Samuel berbeda. Kata bagaimana gerak-gerakan bibirnya, berarti dalam bahasa Sunda berarti Ifamio bibirnya. Seperti itu mungkin Samuel. Pakai VV juga nanti memabu realitas nanti. Besok pesta bikin kosong tabu-tabu jual. Ya kan? Apalagi masuk pesta kan? Tak fagal lagi, tahu kisah masih lagi pada itu. Bersotaku, kadang-kadang saya tiru, familiar begini, tidak bersuara, padahal biasanya nani aku dalam familiar begini rasul di rumah sini, kalau kita itu berbagai dan suci rumah saya ini, familiar begini, karena benci nih, tapi di familiar begini Hana bukan karena benci sama orang, tapi familiar begini Hana karena dia berdoa sama Tuhan. Mungkin dia sama Tuhan. Mungkin ini berkata, nama lu.
6 tahun. Nah, Bapak-Saudara, ketika dia berdoa dan ketika kita membaca selanjutnya, maka dia hamil. Hamil. Amin. Hamil. Hamil apa itu tadi? Manabina. 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 Hamil balik kerja ya? Manabina. Hah? Manabina. Kau lagi apa itu? Kan? Salah kan? Ketika saya bilang apa itu? Salah. Padahal sebenarnya mau Manabina mau apa itu sama-sama negara. Ya kan bedanya. Tapi salah. Kata abeto, kata orang, saya nggak tahu juga. Kata orang dikhususkan kepada yang hamil tanpa suami. Itu artinya nama itu adalah sombong. Tapi kalau bahasa Indonesia hanya kata hamil, hamil, amin, hamil. Kemarin saya buat